Man akala luqmatan minal haram lam tuqbal salatuhu hatta 40 yawman. Barang siapa yang makan satu suap, satu sendok, pakai bahasa kampung sini apa namanya ini? Suap sama. Makan satu suap tapi dari barang haram, Allah menolak solatnya 40 hari 40 malam. Apalagi yang tak solat-solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin wa ba'du. Nama Al-Jihad itu begitu dekat dengan saya karena saya pernah mondok di pesantren. Nama pesantrennya Al-Ma'hadul Islam Salafi Al-Jihad. Ketika menyebutkan nama Al-Jihad, saya langsung ingat sekitar 33 tahun yang lalu ketika saya masih nyantri di sebuah pondok pesantren bernama Al-Jihad. Mudah-mudahan kedekatan nama ini mendekatkan hati kita masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebab bahwa pertemuan kita tidak hanya saja di sini, tetapi kelak kita bertemu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menyaksikan bahwa saya pernah sampai di satu tempat, salah satu tempat terjauh di provinsi Kalimantan Barat yang saya sendiri tidak tahu tadi perjalanan sungai. Saya pikir saya sudah nyampe di Brazil, Pak. Tahu-taunya nongol saja di sini. Ini namanya dusun Munggu Merana. Nama dusunnya bagus, Munggu Merana. Meranang apa merana sih? Meranang. Oh, meranang. Saya pikir merana tadi. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, wajib kita semuanya bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan zahir dan batin. Kita masih diberi nafas yang gratis oleh Allah. Kita masih melangkahkan kaki kita dengan tanpa alat bantu. Kita masih bisa berjalan tanpa apapun. Kita bisa mendengar tanpa alat bantu pendengaran. Kita bisa mendengarkan pembicaraan orang. Bahkan kita bisa berbicara kepada orang lain dengan lidah yang baik, dengan lidah yang fasih, menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita semuanya. Terima kasih kepada adik saya, kepala desa. Seorang kepala desa yang baru saya kenal kemarin pagi. Beliau hadir ke tempat saya untuk mengundang saya sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu, tetapi baru kemarin saya ketemu dengan beliau. Dalam perjalanan saya banyak cerita kepada beliau, kepada Pak Sondang. Pak Sondang adalah seorang kepala desa, salah satu desa terpencil di Kalimantan Barat. Tetapi beliau punya cita-cita besar bagaimana menjadikan desa Harapan Baru ini sebagai desa yang mampu menjadikan rakyatnya hidup secara mapan secara ekonomi. Beliau punya cita-cita besar bagaimana agar ke depan desa Harapan Baru mampu mencetak generasi-generasi muda Islami, generasi-generasi muda Quran, generasi-generasi muda masjid, karena umat Islam tidak bisa dipisahkan hidupnya dari masjid. Kita tidak bisa jauh dari masjid. Pilihan hidup cuma dua. Apakah mau sholat di belakang imam atau disolatin di depan imam?
Mau sholat di belakang imam? Kalau nggak mau berarti yang nomor 2, disolatin di depan imam. Takbirnya cukup 4 kali, tidak pakai ngusap muka. Tapi doanya nggak enak. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Ya Allah, Pak Sondang sudah lama ya Allah. Misalnya nih Pak Sondang, enakan sholat di belakang imam daripada disolatin di depan imam. Disolatin di depan imam sudah tidak berguna. Disolatin di depan imam sudah tidak berfungsi. Disolatin di depan imam pun dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mumpung masih sehat, sempatkan waktu untuk datang ke masjid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Modal hidup kita yang paling mahal adalah hidup. Kalau modal hidup itu sudah habis seluruhnya, maka mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mudah-mudahan walaupun sujud kita tidak seberapa, solat kita mungkin bukan solat yang khusyuk, zikir kita kepada Allah bukan yang tak terbaik, sedekah kita mungkin bukan sedekah yang terbaik, amalan kita mungkin bukan amalan yang terbaik, perilaku kita kepada sama manusia mungkin bukan perilaku yang terbaik. Tetapi niatkan dalam hati, semuanya hanya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah hasil ke depan hati kita menjadi hati yang tenang, hati yang salim, hati yang lapang, hati yang penuh rasa syukur kepada Allah. Pulang ke rumah masing-masing, kembali dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, insya Allah menjadi masyarakat yang aman, tentram, dan terciptalah keadilan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kelak di hari kiamat, saya pasti akan bertanya kepada Allah, saudara juga pasti akan bertanya kepada Allah, bahwa pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Rajab, tanggal 12 bulan Maret, kita pernah bertemu di masjid ini. Mungkin ini salah satu, saya ingatkan, saya kembalikan, mungkin ini salah satu ibadah kita yang bakal memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi sujud-sujud kita yang kemarin, boleh jadi ibadah kita yang kemarin ditolak oleh Allah, dan hanya kita berharap mudah-mudahan salah satu ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi tiket gratis kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya tahu bahwa kampung ini begitu susah, bukan secara ekonomi, rezeki sudah gratis. Dari kemarin saya dikasih makan apa namanya? Rusa. Enak ternyata itu. Gratis lagi. Mau dibawain enggak nih? Hah? Jangan banyak-banyak, 50 kilo saja. Saya lihat tadi lewat di sungai, ya Allah, kayu-kayu masih banyak menjulang tinggi, menunjukkan apa? Allah masih berkenan memberikan rezeki di tempat ini. Kalau di kampung saya pasir harus beli, sini tinggal ambil ke sungai. Sini mau bikin rumah, semennya tinggal buat sendiri mungkin. Hah? Bukan ngambil di sungai. Mau bikin bangunan, ambil batu, batunya banyak di sungai. Mau bikin rumah, kayunya sudah ada di hutan. Apapun sudah Allah siapkan di sini. Yang paling penting sekarang bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau makan tinggal nanam padi, mau makan tinggal kejar ikan. Apa namanya yang besar-besar itu? Semotek. Hah? Semotek. Apa itu? Nembak ikan. Wah, boleh saya belajar itu? Boleh. Semotek namanya. Kalau nembak cewek sini boleh? Boleh. Pak, kita sudah gratis di sini, Pak. Apa yang kurang? Yang kurang cuma satu, kurang syukur sama Allah. Kita kurangnya di sini cuma kurang syukur kepada Allah. Tapi saya percaya insya Allah masjid ini sholat subuhnya penuh. Penuh sampai keluar semua. Penuh sampai di luar. Masjid ini penuh kalau sholat subuh. Sampai tidak muat duduk di luar semuanya. Pak,
Kita ini sudah dikasih gratis semuanya sama Allah. Allah nggak minta apa-apa. Kalau kita capek pulang dari pekerjaan, berat memikirkan dunia, berat memikirkan hidup, berat memikirkan persoalan anak, berat memikirkan persoalan istri, berat memikirkan persoalan keluarga, ambillah air wudu. Setelah wudu, bentangkan sajadah, salat, kemudian sujud kepada Allah. Di saat sujud itu sampaikan kepada Allah, ya Allah, hambamu yang bernama Fulan bin Fulan tengah menghadapi masalah besar, ya Allah. Hidupku tidak bahagia, ya Allah. Padahal hartaku berlimpah, ya Allah. Fikiranku tidak tenang, ya Allah. Padahal istriku cantik, ya Allah. Hatiku tidak bahagia, padahal istanaku megah, ya Allah. Ada apa dengan hidupku, ya Allah? Mungkin kita punya masalah dengan Allah, maka segeralah sujud kepada Allah. Segera perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hubungan yang paling dekat kita dengan Allah hanya salat. Mana Pak Imam kita? Imam kita mana? Iya, terima kasih Pak Imam. Pak Imam yang sudah mau bersusah payah dengan para jamaah membangun masjid ini, mungkin sudah belasan, mungkin 20-an tahun yang lalu. Mudah-mudahan ke depan ini masjid ini bisa lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Walaupun masjidnya sederhana, yang penting isinya luar biasa, Pak. Karena di kota Pontianak sekarang orang sedang berlomba-lomba membangun masjid. Di Pontianak tidak ada masjid yang jelek, Pak. Masjidnya tinggi menjulang megah, masuk ke dalam dingin, AC semua, sampai jamaah tertidur keenaan. Banyak itu kita tengok. Luar biasa masjid di Pontianak ini, sedap semua. Rupanya bukan mau sholat, cuma numpang tidur di pojok dia. Kita tidak masalah masjid kita seperti ini. AC-nya sudah AC alam. Angin gratis masuk ke dalam. Apa yang kurang di kampung ini? Di kampung ini tidak ada yang kurang. Mungkin hanya satu yang kurang, sinyal telepon. 2 hari saya nggak bisa telepon anak istri saya di rumah. Dikirain saya sudah hilang mungkin ini. Tapi tidak masalah. Sekali lagi saya cerita, di Pontianak itu masjidnya bagus, tetapi isinya tidak sesuai dengan harapan. Mungkin sholat subuh hanya 3 baris atau 3 shaf. Paling ramai nanti hanya hari Jumat. Di sini Pak Imam, kalau Jumat berapa shaf? Berapa baris? 3 baris. Tapi cukup ya? Insya Allah cukup. Walaupun begitu, seandainya memang penduduk kampung ini mau datang ke masjid, memenuhi masjid ini, maka janji Allah dalam Quranul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, dan jika seandainya penduduk kampung Mungguk Meranang, kata Allah, amanu, beriman, percaya kepada Allah, bahwa Allah yang menciptakannya, Allah yang menjaganya, Allah yang menghidupkan dengan rezekinya, Allah yang memberikan rasa aman ketika dia tidur, Allah yang menjaga ketika dia di perjalanan, Allah menjaga dia ketika masuk hutan, Allah yang menjaga dia dengan segala hal. Yakin dan percaya kepada Allah, bahwa Allah adalah Rabbnya, Allah adalah Tuhannya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikannya. Wattaqau, setelah beriman kemudian dia bertakwa. Waktunya sholat dia datang ke masjid, waktunya bekerja dia pulang untuk bekerja, waktunya berkumpul dengan masyarakat dia kembali kepada masyarakat sesuai dengan kadar dan kemampuannya masing-masing. La fatahna alaikum, janji Allah, janji Allah kepada kita semuanya, janji Allah kepada masyarakat Mungguk Meranang. La fatahna alaikum, maka niscaya akan kami bukakan pintu-pintu barakatim minas sama. Allah bukakan pintu barakah
Allah turunkan hujan yang awalnya tanah kering tandus, kemudian tumbuh-tumbuhan yang bisa dinikmati oleh masyarakat Mungguk Meranang. Saya tadi lewat banyak pohon. Saya tengok, Pak Kades, ini pohon apa namanya? Ini pohon durian. Berbuah Pak Kades, alhamdulillah daun semua Pak Kiai. Kalau memang tak ada, mungkin pucuk durian bisa bikin sayur? Tak bisa? Wah, gagal rencana saya berarti. La fatahna 'alaikum barakatim minas sama'i wal ard. Yang dari langit turun rahmat, yang dari bumi Allah tumbuhkan. Tanpa dipupuk sekalipun mungkin di kampung ini bisa tumbuh subur. Tetapi kata Allah, walakin kadzabu. Tetapi masalahnya kalian itu mendustai dan mengingkari Allah. Fa akhadnahum, maka kami turunkan siksa kepada mereka. Siksa itu bukan hanya yang di akhirat. Siksa itu bukan hanya di alam kubur. Siksaan hidup yang paling berat adalah ketika hati sempit. Pak Kades walaupun uangnya banyak. Banyak uang Pak Kades? Jangan nak bualah. Hah? Cukup. Awak banyak uang. Jangan nak bual. Ada, bilang ada. Ada. Yuk, siapa yang paling miskin di antara kita? Nggak ngaku. Yang paling kaya siapa? Ada yang paling kaya di sini? Hidup itu bukan persoalan kaya dan miskin, Pak. Tenang itu bukan masalah banyak uang apa nggak punya uang. Tapi apakah hati ini bersyukur kepada Allah apa tidak? Hati yang bersyukur kepada Allah, walaupun rezekinya tidak banyak, sebenarnya dia adalah orang yang paling kaya. Ketika dia ikhlas menerima pemberian Allah, dia ridha kepada pemberian Allah. Apa itu ridha? Ar-ridha huwa ghinan nafsi ala ma qassamallahu alaihi. Ketika dia merasa kaya terhadap apa yang dibagi oleh Allah. Kalau memang hari ini bagiannya 1000, alhamdulillah ya Allah 1000. Besok Allah tambah, alhamdulillah ya Allah 2000. Besok dapat 100.000, alhamdulillah ya Allah 100.000. Ukuran bahagia bukan banyaknya uang, tapi ukuran bahagia seberapa banyak dan seberapa pandai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sore hari ini, walaupun besok pagi saya harus pulang karena banyak kegiatan di Pontianak, saya hanya mengajak kepada saudara, mengajak kepada para jamaah, mengajak kepada seluruh jamaah yang ada di Mungguk Meranang ini. Marilah kita kembali ke masjid. Jangan kita mengejar harta yang akhirnya akan kita tinggalkan. Punya sepeda motor, kalau mati dibawa apa tidak? Enggak, takutnya mikir gini, Pak Ustadz, nanti kalau saya mati tolong bawakan sepeda motor saya. Kenapa? Mau ngebut di akhirat Pak Ustadz. Pak BPD punya istri cantik? Hah? Istrinya berapa? Wih, bual awak nih. Oh, berarti tak bual ini masjid ya. Kalau awak meninggal, apakah istri itu dibawa? Ditinggal. Kenapa tidak dibawa? Tidak bisa bawa pulang. Bu, kalau suami, mana istri Pak BPD? Mana? Kalau suami meninggal, ibu kawin lagi enggak? Kita punya istri mati, kita punya istri cantik, Pak, kita mati, ditinggal, direbut sama tetangga. Pak BPD udah mati. Suka aku, alhamdulillah. Ditanya sama tetangga, ngapa tahlil? Aku bahagia. Kenapa? Pak BPD udah mati. Kita mati, istri kita dicari orang. Jangan ngangguk-ngangguk anak muda. Kau pula yang ngincar rupanya. Kita punya harta banyak, orang bersyukur. Alhamdulillah dia mati, dah orang kaya itu. Aku tidak punya saingan sekarang. Nih. Hidup itu tidak ditentukan oleh apapun.
tetapi ditentukan seberapa pandai kita bersyukur atas apa yang Allah berikan hari ini. Saya bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan dengan saudara. Saudara ketika sudah mulai pandai berdoa dari mulai baligh, berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkan saudara kami muslim laki dan perempuan. Di tempat lain saya berdoa kepada Allah, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang serta kebahagiaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Dan hari ini doa itu dikabulkan oleh Allah. Kita dikumpulkan di masjid ini, berarti Allah merasa senang mempertemukan kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya ingatkan, pertemuan kita tidak di sini saja, tapi sampai nanti kita di surganya Allah. Siapa tahu di surga nanti Pak Kades bisa jadi Kades lagi. Makanya dari sekarang kalau urusan rakyat jangan dibikin sulit. Kan saya yakin Pak Kades ini insya Allah paling mudah soal urusan. Maka permudahlah urusan rakyatmu. Ketika engkau mempermudah urusan rakyatmu, Allah akan mempermudah urusanmu. Pak BPD, jangan pelit-pelit. Saya tembak langsung orangnya, Pak. Saya yakin dan percaya Pak BPD ini orang baik. Kalau memang mudah, permudah. Bahkan kalau sulit, dimudahkan. Pak RT, mana Pak RT? Mana Pak RT? Tunjuk tangan Pak RT. Oh, enggak ada yang ngaku pula nih. Pak RT. Pak RT 4, Pak RT 5, Pak RT 6. Ya. Hati-hati dengan urusan rakyat. Jangan besak makan seorang. Nunduk pula Pak RT saya ini. Enggak, saya cuma gurau ya Pak RT. Saya cuma mengingatkan kepada RT yang lain, bukan RT 4. Saya cuma mengingatkan ke RT Mungguk Meranang. Kalau memang itu urusan mudah, permudah. Yang sulit dimudahkan, karena barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, ingat, siapa saja yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka kelak di hari kiamat Allah akan memudahkan urusannya. Tetapi barang siapa yang mempersulit urusan saudaranya yang mudah, dia persulit urusan saudaranya di dunia, kelak di akhirat jangan heran kalau urusannya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah 1000 tahun di surga. Tiba-tiba Pak BPD lewat. Ini Pak Mujahir ya? Hah? Kirain Mujair Pak. Mujair kan nama ikan ya. Waduh. Ya Mujahir ya. Susah banget namanya sih. Pak Sahmujir. Ini Pak Sahmujir kan? Iya Pak Kiai. Ini BPD dulu ya waktu di Mungguk Meranang ya? Iya Pak Kiai. Kok lama sekali masuk surga? Banyak razia. Apa masalah awak di dunia? Itulah Pak Kiai. Awalnya saya tak nyangka jadi sulit macam nih. Saya pikir urusan di akhirat itu gampang. Pak, di akhirat kita tidak main gampang. Di akhirat kita nggak ada orang dalam. Pak Kadus, di dunia kita masih gampang, tinggal ngomong sama orang dalam. Pak, bisa dipercepat nggak KTP saya? Oh, gampang. 100.000 haram, 200 haram. Mak 100 Pak, bolehlah. Hati-hati itu. Hati-hati. Kalau memang urusan saudaramu itu bisa mudah, permudah, yang penting sesuai aturan. Karena Allah sudah mempermudah segalanya untuk kita. Kenapa kemudian kita mempersulit urusan orang lain? Maka mari kita bersama-sama membangun desa Mungguk Meranang, membangun desa Harapan Baru ini menjadi desa yang makmur, amin ya rabbal alamin. Menjadi desa yang penuh berkah, amin. Agar kemudian kepala desanya menjadi kepala desa yang jujur, amin. Kepala desa yang adil, kepala desa yang amanah,
kepala desa yang mampu membawa perbaikan bagi desa yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa sangat bahagia dan bangga, bahkan walaupun kepala desa kita ini masih muda, tapi perjuangannya luar biasa. Kemarin saya dibawa dari Pontianak, bawa sendiri sama beliau, dijemput sendiri. Yang paling sedih ketika kemarin kita masuk lintas hutan, kampung apa namanya itu? Tanjung Maju. Hah? Tanjung Maju. Tanjung Maju? Nama bagus. Tanjung Maju. Tapi yang ada malah mundur mobil kita ke belakang tuh. Tapi itulah Pak, saya menikmati perjuangan beliau dari kemarin. Balik nyampe ke rumah tak pakai baju beliau nih. Saya tengok, kenapa tak pakai baju? Mana bisa Pak Kiai, kita dorong mobil. Saya sih nyaman terserah di atas. Serah dia, bila dia nak kerjakan kepala desa, saya bilang. Tapi inilah Pak, nilai silaturahim itu luar biasa. Hari ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ay yabsutallahu lahu rizqahu wa yunsalahu min atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang menginginkan rezekinya dipermudah oleh Allah. Kalau Pak Kades, Pak Dusun, Pak RT, Pak BPD, para jamaah pengen dimudahkan rezeki oleh Allah, rezekinya diluaskan oleh Allah, wa yunsa'alahu min atharihi, dan usianya pengen ditambah yang baik oleh Allah, falyasil rahimahu, sering-seringlah kalian bersilaturahmi. Silaturahim kita sore hari ini adalah silaturahim yang luar biasa. Saya tidak kenal saudara sebelumnya, saudara pun mungkin tidak kenal saya. Tapi mungkin yang ada handphone, anak-anak gadis, anak-anak muda yang punya handphone, mungkin nanti bisa melihat ceramah-ceramah saya selama ini di channel Zain Muhsin Official. Di situ ada belasan ribu orang yang sudah mengikuti channel saya, dan sudah ada jutaan orang yang menonton video saya. Tidak ada lain tujuannya, hanya untuk menebarkan kebaikan, menyebarkan Islam yang ramah, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh kasih sayang, Islam yang penuh kebaikan, Islam yang penuh kedamaian, Islam yang tidak pernah mencari permusuhan, Islam yang menghindarkan kebencian di antara sesama. Kalau memang ada saudaramu yang keliru, temui dia dan nasihati dia. Ketika Pak Kades salah dan keliru dalam memimpin, datang ke rumah Pak Kades, temui Pak Kades, bicaralah yang baik-baik. Jangan dinasihatkan di pinggir jalan, apalagi kemudian dibicarakan di antara yang lain. Maka kalau itu benar, kalau benar itu ghibah, tapi kalau salah itu sudah mengarah kepada fitnah. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kita semuanya adalah bersaudara. Saya tidak lahir dari rahim ibu saudara sekalian. Saudara pun tidak dibesarkan oleh ayah saya. Tetapi kita diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang sama, agama kita sama, Allah kita sama, kitab kita sama, nabi kita sama, arah menyembah kita sama, bahasa kita dalam menyembah sama. Berarti kita tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Kita ini bersaudara. Walaupun jarak di antara kita kurang lebih 350 km dari Pontianak ke tempat ini, tetapi karena berkat doa saudara, berkat perjuangan Pak Kades, saya datang ke tempat ini dipertemukan dengan saudara. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh rahmat, kasih sayang, serta cinta kasih di antara kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, walaupun mungkin nanti saya tidak bisa menyampaikan ceramah yang lama, karena nanti kita masih ada dua waktu ya, di rumah Pak Kades dan di sebelah rumah. Tapi saya berharap walaupun pertemuan ini sebentar, walaupun pertemuan ini tidak lama, mari kita saling bersama-sama membangun persatuan di antara kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah. Wala tafarraqu, jangan saling berpecah belah, jangan saling menghancurkan, jangan saling membenci, jangan saling memfitnah di antara sesama kalian.
karena hakikatnya kita semuanya adalah bersaudara. Wala tafarraqu, jangan saling berpecah belah, karena kita adalah bersaudara. Kita adalah manusia yang sama, diciptakan oleh datuk moyang, oleh Allah dari datuk moyang yang sama. Adam datuk moyang kita, nenek kita bernama Hawa. Kemudian setelah itu Allah sebarkan kita ke muka bumi ini, dan hari ini kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Jihad, artinya masjid perjuangan. Mari kita bersama-sama berjuang. Al-Jihad itu bermakna perjuangan. Perjuangan menegakkan agama Allah, perjuangan menegakkan syariat Allah, dan perjuangan menyebarkan kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak cukup hanya bertemu setiap sholat fardu. Setelah sholat fardu kita bisa duduk ngobrol bersama-sama. Kalaupun memang tidak tahu tentang hukum, mungkin bisa bertanya dengan para imam. Sebab begini Pak, soal sholat memang kita wajib tahu ilmunya. Jangan sampai kita sholat tapi sholatnya kita tidak pakai ilmu. Maka wajib bagi kita untuk cari tahu tentang bagaimana sholat yang baik, sholat yang benar menurut ajaran Allah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada upaya nanti dari Pak Kades, bagaimana bisa menghadirkan ustadz-ustadz yang bisa membimbing ke tiap kampung. Kita doakan beliau diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemarin saya sudah ngobrol sampai tadi pagi, sampai tadi siang habis sholat Jumat bahkan. Kalau memang seandainya daerah-daerah kita ini butuh ustadz-ustadz yang nanti bisa mengajarkan bagaimana sholat, bagaimana ibadah, beliau siap mengeluarkan dana sendiri tanpa dari dana desa. Dan itu beliau sudah siap. Maka jangan kita merasa ragu Pak. Sebab kalau sholat kita sudah baik, insya Allah semuanya akan baik. Kalau ibadah kita di masjid ini ramai, ibadah di masjid kita ini ramai, semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Ini mungkin banyak yang noreh ya. Kalau noreh berangkat jam berapa Pak? Noreh ke kebun jam pagi sekali. Jam setengah 6, jam 5, sehabis sholat subuh ya. Jangan sampai berangkat ke berangkat ke kebun belum sholat subuh. Nanti pohonnya tak mau keluar karet. Pulang jam berapa? Jam 11, 12, istirahat sebentar, mandi, kemudian wudhu, sholat. Habis itu istirahat sebentar, mungkin berangkat ke ladang. Sebelum berangkat ke ladang padi-padi apa itu? Ngetam. Sama di kampung kita ya. Ngetam juga namanya. Berangkat ngetam. Ya Allah, saya mau berangkat ngetam. Ya Allah, jadikan padi yang saya angkut ke rumah ini, ya Allah, jadi rezeki yang halal. Nanti dimakan sama istri, nanti dimakan sama anak. Jadi rezeki yang halal. Kalau sudah halal maka Allah akan menjadikan hidup kita tenang. Banyak rezeki tidak halal dimakan. Tapi apa kata Rasulullah? Man akala luqmatan minal haram lam tuqbal salatuhu hatta 40 yawman. Barang siapa yang makan satu suap, satu sendok, pakai bahasa kampung sini apa namanya ini? Suap sama. Makan satu suap tapi dari barang haram, Allah menolak solatnya 40 hari 40 malam. Apalagi yang tak solat-solat. Solat itu kalau tidak bisa berdiri, solatlah duduk. Tidak bisa solat duduk karena sakit, solatlah berbaring menghadap kiblat. Tiduran tapi menghadap kiblat. Kalau tidak bisa berbaring, tidurlah terlentang, solat terlentang, cukup dengan menggerakkan tangannya. Kalau tidak bisa solat terlentang dengan menggerakkan tangan, cukup solat terlentang dengan menggerakkan mata. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kalau tidak bisa sholat dengan gerakan mata, sholat dengan gerakan hatinya. Karena walaupun matanya tidak bisa bergerak, hati manusia masih bisa bergerak. Tapi kalau hatinya sudah tidak bisa bergerak, mati saja. Disolatkan, selesai urusan.
Salat itu tidak bisa ditunda. Tetapi seandainya dalam kondisi tertentu ada uzur, ada halangan yang dibenarkan oleh syarak, maka dia masih bisa untuk mengqadha. Tapi jangan nanti diajak ke masjid sama Pak Kades, masjid yuk. Tip salam ya Pak Kades. Awak titip salam dengan siapa? Kalau awak titip salam yang nerima malaikat rahman masih nyaman. Kalau nanti titip salam yang nerima malaikat maut, cantik kata malaikat. Kalau memang kita masih belum sempurna salatnya, masih belum mampu datang ke masjid 5 waktu, minimal berapa waktu? Kalau tidak bisa 5 waktu, bisa 4 waktu. Kalau tidak bisa 4 waktu, cukup 3 waktu. Tidak bisa 3 waktu, 2 waktu. Tidak bisa 2 waktu, sewaktu. Kalau tak bisa sewaktu, cukup seminggu sekali. Itu hari Jumat. Tak bisa satu Jumat satu kali Pak Ustadz. Berapa kali? Setahun sekali sholat Idul Fitri. Itu sudah parah. Berapa waktu kita sholat tak lama. Bapak kalau sholat di sini di Munggu Meranang berapa lama? Berapa menit kita sholat? 15 menit. Itu sudah luar biasa. Kadang-kadang di kampung saya imamnya bisa dipesan. Pak Imam, ada apa mak? Nih bulan puasa nih, nak tarawih. Jangan lama-lama. Ambillah surat pendek-pendek. Kalau perlu kulhu bagi 5 kata dia. Mana bisa mak? Surat kulhu dibagi 5 macam mana bacanya? Qul Allahu Akbar. Huwallah sami Allahu liman. Beratlah mak. Jadi imam ni tanggungannya berat mak. Imam itu bermakna pengayom. Imam itu bermakna pemimpin. Pemimpin harus tahu siapa yang sedang dipimpin. Maka insya Allah para imam-imam di sini insya Allah tahu bagaimana menjadi pemimpin yang baik di dalam sholat. Bapak pernah jadi imam bapak di rumah? Sudah jam berapa Pak Kades? Pernah jadi imam di rumah Pak? Imam sholat apa? Sholat duhur apa asar? Sholat duhur sama asar mah gampang Pak, nggak pakai bunyi. Pak, kalau memang tidak bisa sholat berjamaah ke masjid karena ada halangan, biasakan sholat berjamaah bersama istri di rumah. Laki-laki wajib sholat berjamaah ke masjid. Kalau perempuan tidak wajib, tapi jika suaminya mengizinkan boleh dia sholat ke masjid. Bedanya gimana Pak Ustadz? Sholat di rumah sendirian belum tentu diterima sama Allah. Tapi sholat berjamaah di Masjid Al-Jihad walaupun tidak pas, dia diterima oleh Allah. Bahkan dapat pahala 27. Salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 derajat. Salat berjamaah bersama-sama di masjid pahalanya 27 dibandingkan dengan salat sendirian. Salat sendirian belum tentu diterima. Apalagi sholatnya banyak bayangan. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengkawang. Apa tadi? Tengkawang kan? Mahal tengkawang kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Durian matang kapan nih? Maliki Yaumiddin belum ngetam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayu belian anyut nanti. Ada kayu belian anyut kah? Adakah? Oh, ada tadi ya. Semuanya masuk waktu sholat. Padahal waktu belum sholat nggak masuk tuh. Kenapa? Syaiton masuk. Ada yang mau datang ke masjid nggak jadi. Mau jamaah ke masjid nggak jadi. Kenapa? Ada setan nunggu di tikungan. Pak RT. Wih, gitu. Hati-hati Pak RT. Ada kawan nunggu. Udahlah, jangan nak ke masjid, ngopi lo. Ada tak? Banyak, bukan ada. Anak-anak muda yang mau datang ke masjid, udah mandi rapi-rapi. Niatnya mungkin belum sempurna datang ke masjid. Niatnya hanya pengen ngelirik anak Pak RT.
Biasa jam segini nih maghrib nih anak PRT jam segini ada depan rumah. Nak ganteng-ganteng lo aku kata. Tak masalah, yang penting kau ke masjid. Tak masalah ke masjid, tak masalah, yang penting bapaknya tak tahu. Gini kalau datang ke masjid, jangan bilang begini, aku tidak bisa datang ke masjid. Kenapa? Aku belum ikhlas. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah ikhlas kalau kita belum berangkat ke masjid. Ada yang bilang aku tidak mau sholat sebelum khusyuk. Bila kau nak khusyuk, kau pun tak sholat-sholat. Sholatlah sampai kau benar-benar khusyuk. Macam mana khusyuk Pak Kiai? Apa sampai pejam mata? Itu tidak. Khusyuk itu adalah salat yang penuh keyakinan kepada Allah bahwa dia sedang menghadap kepada Allah, dia sedang dilihat oleh Allah, dia sedang didengarkan oleh Allah, dia sedang dinilai oleh Allah, maka ucapan dan perilakunya sesuai. Maka jangan takut, jangan-jangan saya sholat ke masjid tidak khusyuk, jangan-jangan saya sholat ke masjid saya riya. Jangan Pak, berangkatlah ke masjid, pinggirkan kalimat riya atau pengen dipuji oleh orang lain. Karena ketika di perjalanan boleh jadi berangkat dari rumah kita salat pengen dipuji orang, pengen dilihat sama tetangga, pengen dilihat sama yang cantik, pengen dilihat sama yang ganteng. Tapi ketika di masjid niat usolli fardhu subh raka'atain mustaqbilal kiblati mu'man lillahi ta'ala, sudah berubah anak muda. Yang bahaya itu tidak mau berangkat ke masjid gara-gara takut dilihat dan dipuji oleh orang lain. Kalau ada di antara kita yang sholat ke masjid niatnya pengen dipuji orang, berangkat saja dulu. Berangkat saja dulu, insya Allah nanti niatnya akan berubah ketika sholat. Allahu Akbar, niatnya pasti kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ini penting untuk saya sampaikan agar nanti ke depan masjid ini menjadi masjid yang makmur. Amin. Pembangunannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bisa membangun masjid ini. Yang penting bersama-sama. Kita tidak bisa sendirian. Bukan hanya Pak Kades, bukan hanya Pak Kadus, bukan hanya Pak BPD, bukan hanya RT, tapi masjid ini milik kita semuanya, milik kita bersama. Yang mau nyumbang uang silakan, yang mau nyumbangkan kayu beliannya silakan, yang mau sumbang semen silakan, yang mau sumbang pasir dari sungainya silakan, ibu-ibu yang mau nyumbang makanan ke masjid silakan, ibu-ibu yang mau nyumbang minuman ke masjid dalam pembangunan silakan. Itu semuanya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala selagi niatnya untuk membangun masjid dan memakmurkan masjid. Tapi ingat, ketika masjidnya nanti sudah terbangun rapih, penuhi masjidnya, makmurkan masjidnya. Memakmurkan masjid bukan hanya sekedar membangun gedungnya, bukan hanya sekedar membangun fisiknya, tetapi membangun jamaah umat di dalamnya. Dan mudah-mudahan ke depan di masjid ini sudah ada pengajian ini, anak-anak Quran. Pengajian Quran sudah ada, Pak BPD. Ada yang ngaji Quran mungkin Pak Imam di masjid? Ngajinya di rumah ya? Iya, jangan sampai lupa. Biar hidup kita berkah, hidup kita ini bahagia. Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari penyakit. Jangan pernah membiasakan tidak sholat di rumah. Sholat di rumah, tapi bapak-bapaknya silakan ke masjid, karena itu wajib, apalagi yang di sekitar masjid. Saking kerasnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang menjadi khalifah kedua, pernah berkata begini: seandainya Rasulullah tidak melarangku, niscaya akan aku bakar rumah-rumah yang di sekitar masjid kalau dia tidak mau sholat berjamaah. Tapi karena Rasulullah melarangku, maka aku tidak melakukan itu. Kenapa? Saking mahalnya ibadah sholat, lebih-lebih sholat berjamaah di masjid. Dan nanti insya Allah karena sehabis bulan Rajab kita masuk bulan Sya'ban, dan insya Allah setelah Sya'ban kita masuk Ramadan. Hitungannya kurang lebih 31 sampai 32 hari ke depan kita akan masuk bulan Ramadan Karim. Mari kita berdoa bersama-sama, doa bulan Rajab. Ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana
wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang paling terakhir sebelum saya tutup, karena kita harus pulang pakai speed lagi ya Pak Kades ya. Mudah-mudahan perjalanan lancar ini. Saya kalau sudah naik motor air macam itu Pak, paling ngeri saya. Saya pakai pesawat kemana-mana nggak ngeri Pak. Tapi kalau sudah naik macam jalan tadi itu, ya Allah, yang kebayang di saya itu kepala buaya. Hah? Ikan tapah? Ya jangan. Betul lah sikit takut saya nih. Tadi saya di perjalanan pura-pura tenang Pak, pada dalam hati Allah, mudah-mudahan tak nampak abang saya nih. Yang paling terakhir nak ya, anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang sudah berangkat dewasa, belajarlah kalian sholat ke masjid. Nak ya, ikut bapak ke masjid. Jangan melawan perintah mak kau. Jangan melawan mak engkau. Melawan makmu itu Allah tidak suka dan Allah tidak ridha. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Hei anak-anak kecil, anak-anak semuanya, ridha Allah tergantung kepada ridha bapak ibumu, dan kemurkaan Allah pun tergantung kemurkaan ibu dan bapakmu. Kalau ibu bapakmu sudah ridha, apalagi ibumu, insya Allah engkau akan jadi anak yang bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang kedua buat mama-mama, mak, oh mak, oi, uang mana tu? Ibu, jangan suka nak melawan dengan suami. Melawan orang sini bilang apa? Pak, istri bapak suka cerewet enggak? Itu istri awak. Jangan bilang sering, yang lain tak ada. Pak Kadus, istri suka cerewet tak? Belum ada. Pak Kepala Dusun, belum ada bini. Ya Allah, kiamat sudah dekat berarti. Cepatlah awak nikah. Di mana-mana itu, yang namanya istri kepala desa itu pemimpin PKK. Macam mana ini tidak ada ibu PKK-nya ini? Awak ganteng, tak laku kah? Macam mana Pak Gadus nih? Pak Gadus, saya tak berani kau. Pak Gadus yang lain boleh lah. Istri bapak suka cerewet enggak? Suka? Istri bapak cerewet? Wah, nampak takut sama istri ini. Pak, kalau perempuan cerewet itu biasa. Perempuan suka nak beleter itu biasa. Perempuan suka nak comel itu biasa. Memang dari zaman dulu-dulu. Dari zaman datuk kita Nabi Adam dah sama dah. Mungkin istri bapak tengah menasehati bapak, cuma caranya yang suka tak bagus. Menunjukkan bahwa istri bapak sayangan bapak. Bu, suami ibu suka marah enggak? Wah, kalau ini sering Pak Kiai gitu. Pak, jangan suka marah, tapi bimbing istri itu dengan nasihat ke jalan Allah, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang Allah turunkan rahmat dan kasih sayang di rumah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau memang kita bisa baca Quran, selepas salat biasakan berzikir. Assalamualaikum, assalamualaikum, berzikir astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian dilanjutkan dengan zikir yang ma'thur. Apa zikir ma'thur? Zikir yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah 1 kali. Kalau memang mau dilanjutkan dengan kalimatun thayyibah, kalimat zikir boleh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa kita la ilaha illallah? Itu namanya nafi wa isbat.
Nafi artinya meniadakan Tuhan, illallah, kecuali Allah. Nafi itu menghilangkan apa? Sifat-sifat ketuhanan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa disembah selain Allah. La ilaha illallah. Kenapa ditekankan di dada? Kenapa ditekankan di hati? Karena hati manusia ada di dada sebelah kiri. Mohon maaf, 2 jari di bawah puting. 2 jari di bawah ini ada namanya qalbu, hati. Di dalam hati itu Allah simpan fuad. Apa itu fuad? Ruang kecil di mana terdapat kalimatun thayyibah, Allah. Maka sering kita mau berbuat jahat tapi hati menolak. Pak BPD, jangan nak korupsi misalnya. Mau, tak jadi. Hati mengingatkan, Pak BPD, jangan sembarangan itu uang rakyat. Pak RT mau tanda tangan yang tak betul, hati mengingatkan, Pak RT, kau tak melihat Allah tapi Allah melihatmu. Itu disebut dengan fuad, hatimu yang paling dalam. Anak muda menyebutnya taudus sanabariyah, hati sanubari yang bentuknya seperti daun. At-taudus sanabariyah itu namanya hati sanubari yang bentuknya seperti daun, menunjukkan 2 kepalan tangan yang disatukan. Kepalan tangan yang disatukan bentuknya seperti macam mana ini? Lob. Mak genit kau, Mak. Itu maknanya hati. Disitulah tersimpan kalimatun thayyibah, kalimat Allah, Allah, Allah. Kenapa kita harus sering mengucapkan kalimat Allah? Minimal 100 kali di dalam sehari semalam, atau paling sedikit 60 kali. Karena detakan jantung manusia itu normalnya 60 kali dalam 1 menit. Allah, 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 Allah. Usahakan kita berzikir kepada Allah minimal dalam 1 detik itu ada kalimat Allah, agar hati lembut. Setelah hati lembut, maka pikiran tenang. Setelah pikiran tenang, ucapan pun akan baik, dan perilakunya pun akan menjadi perilaku yang baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan, karena saya harus pulang dengan Pak Kades. Mohon doanya, mudah-mudahan saya dan para jamaah diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dipertemukan pada majelis-majelis yang akan datang. Walaupun majelis kita sore hari ini agak terburu-buru sifatnya, karena memang kita dikejar waktu ya mungkin Pak Kades, karena saya sudah ada janji dengan jamaah yang lain. Tapi insya Allah mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan Allah mentakdirkan kita bertemu lagi di masjid ini, amin. Allah takdirkan kita bersama-sama di masjid ini, amin. Bahkan kita ditakdirkan oleh Allah masuk surganya Allah karena sebab masjid ini, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وتجاوز عنا من جميع سيئات أعمالنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا ارزقنا رزقا حلالا واسعا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجمعنا على الكتاب والسنة اللهم اجمعنا على الكتاب والسنة اللهم اجمعنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.